bahwasanya hidayah itu milik Allah, bahwasanya hidayah itu hanya Allah yang akan memastikan siapa di antara kita. Sudah sepantasnya Abu Thalib mungkin orang yang senantiasa berbuat baik kepada Nabi alaihi salatu wassalam, bersedekah setiap tahun menjadi pembantu di Haramain, namun ternyata Allah tidak menginginkan hidayah bagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillahil Malikid Dayyan, wassalatu wassalamu ala Muhammadin Sayyidil Waladil Adnan wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ihi ala marriz zaman. Wa asyhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي كان خلقه القرآن. أما بعد فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. معاشر المسلمين rahimani wa rahimakumullah. Untuk mengawali di siang hari ini yang penuh dengan barakah, khatib senantiasa mewasiatkan kepada diri khatib sendiri untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla, di mana ketakwaan yang telah kita lakukan, yang akan kita lakukan itu menjadi sebuah pertanggungjawaban yang besar nanti di sisinya. Dan tidaklah mampu seseorang membekali diri di hadapan Allah kecuali berbekalan dengan ketakwaan dia kepada Allah. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Berbekallah kalian wahai orang-orang yang beriman, fa inna khairaz zadi taqwa. Namun ingat, bekal yang ditujukan tidak hanya dunia yang kita miliki, namun sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Karena dengan ketakwaan kita kepada Allah, apapun yang kita miliki, dunia yang kita harapkan, yang kita impikan, tidak lain adalah impian yang sesungguhnya, yaitu akan kita wujudkan ketika di akhirat kelak. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hari ini saya akan memberikan tingkatan-tingkatan hidayah yang dimana dijelaskan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauzi rahimahullah di dalam kitabnya Miftahul Darus Sa'adah, di mana kita ketahui bahwasannya tingkat hidayah ada bermacam-macam. Di antaranya yang pertama adalah hidayah umum. Kita tahu kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, Allah menciptakan kita, lalu menyempurnakan kita, memberikan ketentuan-ketentuan yang akan kemaslahatan bagi kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-A'la, "Sabbih isma rabbikal a'la, alladzi khalaqa fasawwa." Sucikanlah wahai Muhammad dengan nama Tuhanmu yang Maha Tinggi. Siapa yang telah menciptakanmu? Alladzi khalaqa fasawwa. Yang telah menciptakanmu kemudian menyempurnakan ciptaannya.
Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bayangkan seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak menyempurnakan ciptaan kita sebagai manusia, maka tentunya kita tidak akan menjadi orang-orang yang mampu berpikir dan yang lainnya. Namun kemudian Allah Subhanahu wa taala tidak berhenti dari situ, sudah berhenti sampai situ. Alladzi qaddara fahada. Lalu Allah menentukan sesuatu yang terbaik, takdir-takdir bagi kita, penentuan-penentuan yang terbaik bagi kita. Fahada, lalu Allah memberikan petunjuk. Maka di sini Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau mengatakan ini adalah petunjuk umum di mana hewan, manusia merasakan itu. Di mana hewan diberikan oleh Allah insting untuk dapat mencari penghidupan yang layak bagi mereka. Namun manusia juga demikian. Maka hidayah ini kita akan dapati bagi seluruh makhluk hidup yang ada di dunia ini. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian tingkatan hidayah yang kedua, yaitu hidayah dengan bayan, penjelasan dan dalalah, yaitu dengan petunjuk yang Allah berikan kepada kita, di mana Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kepada kita bagaimana Tsamud telah Allah tunjukkan kepada mereka kekuasaan Allah. Dengan Allah utus bersama mereka seorang hamba yang saleh, yang memang bernama Nabi Saleh. Diutus bersamanya mukjizat yang luar biasa. Mereka mampu memberikan sesuai kebutuhan mereka, di mana mereka bisa meminum susu dari unta tersebut, namun mereka jangan lupa memberikan makan setelah 1 hari berikutnya. Kaum muslimin, apa yang terjadi? Namun Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat Fussilat, wa amma Tsamud fahadainahum. Adapun kaum Tsamud, kami telah berikan petunjuk kepada mereka. Kami telah memberikan petunjuk kepada mereka, fastahabbul 'ama, namun mereka lebih mencintai kebutaan. Mereka sudah ditunjukkan oleh Allah bahwasanya kebaikan-kebaikan akhirat, namun mereka telah menunjukkan, bahkan mereka memilih kepada sesuatu yang buta, sehingga Allah adab mereka dengan adab yang sangat menghinakan dari sebab apa yang mereka lakukan, yaitu mereka memilih alal huda, jadi memilih kegelapan, memilih kebutaan dibandingkan memilih petunjuk kepada Allah. Para kaum muslimin, yaitu hal ini diberikan kepada mereka yang tidak harus mendapatkan kesempurnaan dalam hidayah. Sudah sampai kepadanya penyampaian tentang mubalik kepada mereka, bahwasanya haramnya ini, bahwasanya sesuatu yang tidak dilarang oleh Nabi SAW, dilarang oleh Allah, sampai kepadanya, namun belum kepadanya hidayah masuk kepada dirinya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, tingkatan yang ketiga adalah hidayah taufik dan ilham. Hidayah ini diberikan kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Disebutkan di dalam Al-Quran surah Yunus ayat 25, wallahu yad'u ila daris salam. Dialah Allah yang memanggil kita, yang menyeru kepada kita kepada darus salam, kepada kampung penuh keselamatan, kampung tidak ada lagi petaka, kampung di mana tidak ada lagi gundah gulana, kampung di mana ketika mereka memasukinya, dia akan merasakan kebahagiaan yang tidak akan pernah terbayangkan sebelumnya. Wa yahdi man yasha' ila siratin mustaqim. Dan Allah berikan petunjuk. Lihat, petunjuk bagi siapa? Bagi orang yang dia kehendaki kepada petunjuk jalan yang lurus. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka kita saksikan betapa banyak di antara kita yang mungkin menginginkan keluarga kita, istri kita, anak kita yang kita sayangi, kita berharap mereka betul-betul mau mengikuti ajaran kita, ajaran Allah dan ajaran Rasulnya. Namun sampai sekarang demi Allah kita belum melihat mereka bisa mengikuti kita. Kesedihan yang ada dalam hati kita tentunya iya. Namun kita harus sadar bahwasanya hidayah itu milik Allah. Bahwasanya hidayah itu hanya Allah yang akan memastikan siapa di antara kita. Sudah sepantasnya Abu Thalib mungkin orang yang senantiasa berbuat baik kepada Nabi SAW, bersedekah setiap tahun menjadi pembantu di Haramain. Namun ternyata Allah tidak menginginkan hidayah baginya. Kita tahu bagaimana paman-paman Nabi. Kita tahu bagaimana orang-orang sekeliling Nabi
yang begitu mencintai Nabi. Tapi ketika Allah ingin, bahkan Nabi SAW menginginkan pamannya yang sering beliau harapkan kepada Allah agar Allah mengampuninya, namun Allah turunkan, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Wahai Muhammad, kau tidak akan mampu memberikan petunjuk kepada orang yang kau cintai. Bahkan mungkin kita mengharapkan kecintaan yang begitu besar kepada mereka agar mereka mengikuti kita. Namun kata Allah, kalau Allah belum beri hidayah kepada mereka, maka demi Allah tidak akan sampai hidayah kepadanya. Kita lihat bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang begitu pengisir terhadap Islam, namun Allah menghendaki Islam kepadanya. Setelah Allah berikan petunjuk kaum muslimin, maka demi Allah tidak ada yang memberatkan kita bagi seorang mubalik. Sampaikanlah terus kebaikan, sampaikanlah apa yang Allah perintahkan, dan terus dengan penuh senyuman. Ketika ada hinaan dan cacian, maka ayat yang telah dibawa kita baca tadi, wa inna alaina balaghul mubin. Kewajiban kita bagi kaum muslimin menyampaikan dakwah segamblang-gamblangnya, terangkan kepada mereka, walaupun mereka mengikuti kita ataupun tidak, itu tidak ada manfaat bagi kita kecuali jika kita karena Allah Azza wa Jalla. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian tingkat hidayah yang keempat, di mana hidayah yang terakhir, yaitu ketika di akhirat, imma kita diberikan hidayah jalan menuju neraka atau menunjukkan kepada jalan menuju surga. Maka pernahkah kita mendengar ayat Allah Subhanahu wa taala di dalam surat As-Saffat? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ushurul ladzina zalamu wa azwajahum wa ma kanu ya'buduna min dunillah." Dan para malaikat diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla, kumpulkan mereka orang-orang yang zalim, wa azwajahum, dan lihat istri-istri mereka yang mendukung dalam kezaliman, wa ma kanu ya'budun, dan apa yang mereka sembah min dunillah selain Allah Azza wa Jalla. Mereka mensekutukan Allah di dunia. Apa kata Allah? Fahduhum, tunjuki dia, beri petunjuk dia kemana? Kemudian kata Allah, ila siratil jahim, berikan hidayah kepada mereka, petunjuk kepada mereka, namun kepada jalan sirat. Itu sirat bersebuah jalan, ila siratil jahim, namun menuju kepada jalan neraka jahanam. Maka kemudian kita teringat dengan kalimat yang dikatakan oleh penghuni surga, begitu masuk kepada kenikmatan yang begitu besar, yaitu ke dalam surga. Apa yang mereka katakan? Alhamdulillahilladzi hadana lihada. Segala puji bagi Allah yang telah menunjuki kami dengan agama Islam, yang menunjuki kami dalam kebaikan-kebaikan untuk ini, untuk sesuatu yang begitu nikmat, sesuatu yang begitu indah, sesuatu yang sangat-sangat didambakan seluruh manusia yang ada di dunia ini. Namun hanya didapatkan bagi mereka yang senantiasa beriman, maka mereka mengucapkan alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Seandainya Allah tidak memberikan hidayah kepada kita, maka demi Allah kita pun tidak akan pernah mendapatkan hidayah dari orang-orang selain kecuali dari Allah Azza wa Jalla. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, laula an hadana Allah, maka seandainya jika kita tidak diberi petunjuk kepada Allah, maka ketakwaan yang kita lakukan hari ini itu tidak lain karena hidayah yang Allah berikan kepada kita. Bersyukurlah kepada Allah. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka catatan yang sangat penting bagi kita kaum muslimin yang senantiasa berdakwah terutama kepada keluarga kita, ku anfusakum wa ahlikum nar, teruslah bersama. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu mengingatkan kepada kita, bahwa Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengatakan isbiru wa sabiru wa rabitu wattaqullah. Kita minimal punya 3 kesabaran dalam menghadapi keluarga kita. Dengan kesabaran yang pertama, kesabaran yang kedua, warabitu, namun yang terakhir wattaqullah, tetaplah bertakwa kepada Allah. Sesungguhnya wa inna alaina balaghul mubin, karena sesungguhnya kita hanya menyampaikan. Kita tidak bisa memaksa mereka, kita tidak bisa menghukum mereka, kita tidak bisa mencela mereka, kita tidak bisa memberikan hukuman dan kemudian mereka supaya sadar. Jika Allah belum berikan kepada mereka kesadaran, maka belum bisa mereka sadar. Maka doakan mereka. Doakan mereka, sehingga dengan doa kita terkadang lebih Allah kabulkan dibanding dengan usaha kita.
Terus berusaha dan terus diiringi dengan doa, karena terkadang 80% Allah kabulkan doa kita dibanding dari usaha kita. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله وكفى وأصلي وأسلم على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل الوفاء. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيا أيها المسلمون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. واعلموا أن الله أمركم بأمره العظيم، أمركم بالصلاة والسلام على نبيه الكريم، فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, sebagai pengingat di akhir dari khutbah ini, kita pernah menghafal dan mungkin setelah dari ayat yang sering kita baca di zikir pagi dan petang, selanjutnya dari surah ayat kursi tersebut Allah mengatakan la ikraha fiddin, tidak ada paksaan di dalam agama. Artinya sampaikan yang terbaik, berikan cara dan tutur yang baik, biarkan Allah yang memberikan hidayah kepada mereka. Tidak perlu kita memaksa mereka, tidak perlu kita sampai bentrok, tidak perlu kita sampai menjadikan lisan kita yang akhirnya tadinya bersaudara gara-gara suatu penyampaian yang sebenarnya kita masih sesama muslim, justru kemudian beradu argumen yang akhirnya saling bermusuhan. Wal'iyadu billah. La ikraha fiddin, qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Sungguh telah terang, sungguh Allah telah memberikan kepada kita sebuah jalan yang baik, di mana Allah menciptakan kita agar diuji, maka Allah menciptakan sami'an basira. Allah berikan kepada kita pendengaran dan penglihatan. Cukup kita lihat bagaimana ketika orang menyembah Allah, maka Allah akan berikan ketenangan kepada dirinya. Ketika dia mendengar sesuatu kalam Allah, di mana kita diciptakan oleh Allah, pasti kita akan merasa nyaman dan tentram ketika mendengar sesuatu yang datangnya dari Tuhan kita. Kita akan merasakan itu. Namun perkara orang yang sombong, bagaimana Fir'aun mengetahui kondisi dirinya yang memang tidak mampu, kecuali bahkan lebih kuat daripada, dia merasakan lebih kuat daripada Musa. Bahkan ketika di dalam kondisi yang terpepet pun, ternyata dia mau beriman, namun terlambat. Dan sungguhnya Allah tidak menerima tobat seseorang ketika nyawa sampai di kerongkongannya. Kaum muslimin, teruslah berdoa sebelum mereka meninggal, maka doakan mereka. Teruskan sampaikan dakwah tauhid, sampaikan kebenaran, sampaikan kebaikan, dan terus bersabar kepada mereka. Tersenyumlah. Ingat, menyampaikan kalimat baik adalah sedekah, dan senyum kita adalah sedekah. Jadi jangan sampai kita kotori sedekah kita, kebaikan kita, perkataan kita, lalu kita kotori dengan membuang senyuman kita kepada mereka. Siapapun mereka yang kemudian membenci dari dakwah yang kita amban, yang kita sampaikan kepada mereka, biarlah tetap sesenyum. Jika kita yang tersenyum karena Allah, maka biarlah Allah yang membalas, bukan kemudian pengakuan dari orang di sekeliling kita. Maka teruslah tersenyum walaupun terkadang orang yang di samping kita cemberut. Teruslah berdakwah walaupun terkadang merasa berat. Namun ternyata orang-orang yang berat ini mendapatkan pahala yang besar. Dan sesungguhnya kita bersama orang-orang yang mendakwahkan akan Allah mengumpulkan bersama orang-orang yang senantiasa mendakwahkan pula. Kaum muslimin, mudah-mudahan Allah jadikan kita, anak cucu kita, keturunan kita, keturunan yang saleh dan saleha, keturunan yang mampu memandang mana yang baik, mana yang benar dengan ilmu yang Allah berikan. Karena di dalam muqaddimah al-aqidah wasatiyah, beliau menyebutkan, yaitu Ibnu Hajar, beliau mengatakan salah satu penyebab dangkalnya seseorang ataupun hidayah tidak masuk kepada mereka karena memang sedikitnya ilmu, atau sampainya ilmu namun sedikitnya pemahaman. Maka mudah-mudahan Allah berikan kepada kita ilmu yang banyak dan juga dirizkikan kepada kita rizki pemahaman yang benar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menuntun kita di dalam irsyad, petunjuk
dan hingga kita sampai masuk ke dalam surganya, hingga kita mampu sampai hatta ya'tiyakal yaqin, sampai kematian kita dalam berpijak dalam kondisi mengikuti keadaan orang-orang soleh yang terlebih dahulu, dan hingga akhir hayat kita insyaallah. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ini dengan salawat kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat إنك سميع قريب مجيب دعوة فيا قاضي الحاجة ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك الهدى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني إلى حبك. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أقيم الصلاة.